Oke, selamat siang teman-teman. Nah, ketemu lagi di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Nah, kali ini kita pertemuan ke-6 yaitu tentang aspek organisasi. Kemarin kita bahas aspek manajemen sama organisasi kan. Nah, ini sebenarnya lanjutannya sih dari manajemen. Cuman kalau dibahas dalam satu kali pertemuan itu terlalu panjang kayak gitu. Nah, sebenarnya yang kita pelajari dari masing-masing bab itu sebenarnya kita tuh lagi pengenalan kayak gitu. Meskipun teman-teman sebenarnya juga udah kenal sih apa itu organisasi, apa itu manajemen, apa itu aspek keuangan, apa itu segmentasi pasar, itu sebenarnya teman-teman udah kenal kayak gitu. Tapi untuk menyamakan persepsi nanti tentang studi kelayakan bisnis, maka kita pelajari tentang studi kelayakan bisnis mulai dari aspek segmentasi pasar sampai beberapa aspeknya itu sampai sekarang di pertemuan ke-6 yaitu tentang organisasi. Nah, teman-teman, kemarin kita udah belajar tentang aspek manajemen, yaitu kita coba cek kira-kira siapa sih yang kompeten di bagian A, kompeten di bagian B, sampai dengan kita menentukan jobnya atau tugasnya itu apa sih masing-masing orang dalam satu tim itu. Nah, sekarang kita coba merancang sebuah organisasi dalam tim yang udah kita bentuk di tugas SKB kita. Yang pertama, kita coba pertimbangkan rencana-rencana dan tujuan yang ingin dicapai, menentukan aktivitas yang sekiranya perlu untuk dicapai. Semua itu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi. Nah, kalau teman-teman kemarin membuat tugas SKB, salah satunya membuat tugas bisnis kayak gitu ya, membuat proposal bisnis. Dalam bisnisnya teman-teman kan kebanyakan kalau saya cek itu udah atau berorientasi pada profit kayak gitu kan. Nah, semua yang dilakukan aktivitasnya teman-teman itu harus mengacu untuk memperoleh profit. Baik itu profitnya dalam bentuk fisik, penambahan cabang, ataupun profitnya nanti ada dalam bentuk nominal, yaitu sekian banyak keuntungannya kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan organisasinya, nah di sini ada beberapa bentuk untuk organisasi. Langsung aja ya. Kalau misalnya organisasi garis atau lini, ciri-cirinya antara atasan sama bawahan itu masih bersifat langsung. Jadi melalui satu garis pemenang. Biasanya jumlah karyawannya itu masih dikit. Nah, ini contohnya seperti teman-teman sekarang untuk membentuk tim dalam tugas bisnis atau SKB ini. Nah, teman-teman kan baru ada 4 orang, 5 orang, 3 orang kayak gitu kan. Nah, biasanya diskusi kalian itu bisa langsung. Biasanya kalau ada masalah langsung bisa diomongin. Kalau ada masalah bisa langsung ketemu. Kalau misalnya ada yang perlu didiskusikan itu menentukan waktunya itu lebih fleksibel kayak gitu. Tapi nanti kalau sudah semakin besar pasti akan banyak tantangan. Misalnya yang satunya lagi ke lapangan jadi nggak bisa ketemu, yang satunya lagi sibuk apa jadi nggak bisa ketemu kayak gitu. Nah, yang kedua, keuntungannya kalau secara garis kayak gitu ya, biasanya kalau masih bisnisnya masih merintis kayak gitu, kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya. Disiplin dan militansi kerja para anggota umumnya itu juga tinggi. Koordinasi juga lebih mudah. Proses pengambilan keputusan berjalan lebih cepat daripada yang lainnya. Garis pimpinan itu tegas. Rasa solidaritasnya tinggi. Teman-teman rasain nggak sih kalau misalnya teman-teman sekarang masih buat proses bisnis, seandainya kalau dilakukan, atau teman-teman yang masih punya bisnis baru, kemarin kan ada konsul juga kan, ada yang dia tuh udah bisnis sebenarnya, tapi untuk tugas SKB kayak gimana ya. Nah, untuk tugas SKB kan berarti kita seolah-olah belum punya bisnis dan baru mau dijalankan. Nah, dia sempat cerita kalau bisnisnya itu, oh ya tak jalankan aku sama temanku. Kita tuh nggak ada pembagian job desk, ya udah siapa yang bisa dia dilakukan, siapa yang bisa itu yang melakukan. Kalau misalnya ada waktu mau butuh diskusi ya udah kita langsung sempatkan kayak gitu. Nah, itu kan artinya fleksibel kayak gitu, fleksibel, rasa solidaritasnya tinggi, dan untuk koordinasinya jauh lebih mudah. Nah, terus yang selanjutnya tentang kelemahan kalau misalnya garis lini di sini ya. Tujuan pribadi dari pimpinan seringkali tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi. Nah, misalnya bisnis keluarga ya, masih rintisan keluarga itu antara masih merintis ya, bukan udah gede. Kalau bisnis keluarga pun kalau udah gede biasanya dia kan punya staff tuh. Nah, biasanya udah mulai bedakan mana kepentingan keluarga, mana kepentingan untuk bisnis atau organisasinya itu tadi. Nah, ada kecenderungan pimpinan untuk bertindak secara otoriter dan diktator karena merasa masih
ini punya aku sendiri kayak gitu. Tapi ini nggak terjadi kan di timnya teman-teman. Oh ya, karena aku yang paling bisa, karena yang paling pinter kayak gitu, jadi aku yang harus nyusun semuanya, yang lainnya pendapatnya nggak saya terima. Nggak terjadi seperti itu kan. Nah, jangan sampai ya teman-teman. Jadi tugasnya di SKB itu teman-teman membuat proposal bisnis atau ide bisnis yang dituangkan dalam bentuk tulisan gitu, diajukan dananya. Nah, di sini teman-teman kerja tim di sini nggak ada dominasi nggak ada dominasi. Kamu yang buat semuanya, aku cuma nebeng nama, nggak ada yang seperti itu. Udah saya sampaikan sejak awal, semuanya harus ambil peran di awal proses pembuatan proposal itu, ambil peran gitu kan. Nah, yang selanjutnya dalam bentuk bagan. Di sini ada direktur, manajer A, manajer B, terus ada karyawan di bawahnya. Ini kalau misalnya perusahaannya udah besar, terus dia kan membuat struktur organ tuh. Teman-teman kan udah magang juga. Nah, beberapa di perusahaan kan struktur organnya ribet banget, maksudnya bener-bener kalau mau ke direktur itu harus melewati beberapa divisi, bahkan dari pekerja pun nggak bisa langsung ke direktur. Beda sama yang garis tadi, pekerja pun bisa langsung ngomong ke direktur gitu. Nah, ini salah satu sederhananya kalau sudah ada direktur, terus di bawahnya ada middle manajernya. Nah, di sini juga ada kelemahan dan keuntungan. Nah, keuntungannya, asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan. Adanya pembagian tugas yang jelas seperti teman-teman kemarin antara perusahaan atau UMKM yang baru, ya kan? Ada yang magang di UMKM baru, ada yang perusahaan. Kalau udah di perusahaan itu biasanya udah ada job desk-nya masing-masing. Tapi kalau masih baru UMKM baru, terutama dia UMKM keluarga, biasanya pembagian tugasnya itu masih ya udah kita saling bantu. Bahkan kepentingan keluarga sama kepentingan bisnis pun dia nggak bisa bedain. Salah satu buktinya adalah keuangan. Ya udah, saya butuh apa, padahal kebutuhan pribadi ngambilnya juga dana bisnis atau keuangan dari perusahaannya itu tadi gitu, untuk kepentingan pribadi padahal gitu. Terus kelemahannya, rasa solidaritas para karyawan kurang sebab tidak saling kenal gitu. 2, persaingan kurang sehat sering terjadi karena setiap unit menganggap tugasnya lah yang terpenting. Nah, ini ya, kita walaupun ini sebenarnya bagus juga, menganggap tugasku itu penting, jadi saya harus maksimal dalam mengerjakan, ternyata ada negatifnya juga. Nah, karena merasa penting terus meremehkan orang lain, nah itu juga nggak boleh ya. Terus dalam bentuk bagan, ini lebih besar lagi dibanding yang pertama tadi. Nah, di situ juga akan terbagi secara fungsional. Nah, di sini keuntungannya ada spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin. Para karyawan akan terampil di bidangnya masing-masing. Wes pokoknya sesuai job desk. Kalau bidangnya keuangan, nggak usah diotak-atik tentang pemasaran, nggak usah otak-atik tentang personalia. Ya udah, keuangan aja sesuai job desk-nya, itu keuntungannya. Kelemahannya adalah para karyawan terlalu mementingkan bidangnya saja sehingga koordinasi secara menyeluruh sulit dilakukan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau misalnya udah besar, misalnya keuangan sama personalia nih, si bagian personel ya dia butuh, atau mungkin dia ada laporan, ada yang lembur 2 jam, 1 jam, dia rinci banget, dia mementingkan pokoknya laporanku harus perfect, harus bagus kayak gitu. Tapi dia nggak mementingkan misalnya bagian keuangannya, nanti kalau terlalu seperti ini, dia punya ide terlalu detail kayak gitu, terus yang keuangannya kesusahan, dia nggak terlalu mementingkan gitu. Tapi di situ ingat ya, kalau dalam suatu organisasi pasti ada direktur. Nah, di situ fungsinya untuk menengahi apabila terjadi kayak tumpang tindih atau terjadi satunya merasa ini butuh, yang satunya ini kewalahan sehingga tidak terkoordinasi dengan baik. Nah, fungsinya direktur juga ada di situ gitu. Nah, salah satu contohnya lagi itu di perbankan antara marketing, nah sama si bagian investasi atau keuangannya. Di bagian keuangan tuh biasanya ada target, di marketing itu biasanya ada target sekian kayak gitu kan. Tapi kalau di keuangan ternyata kepentok, si nasabah tadi mau pinjam itu kepentok. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi, karena tidak memenuhi ini, memenuhi itu, bahkan usahanya ini tidak bagus atau tidak prospek kayak gitu, sehingga dia tidak di-ACC oleh bagian keuangan. Nah, di situ kan biasanya timbul
bukan bentrok sih, ada konflik kayak gitu kan di antara si marketing perbankan sama si bagian keuangan gitu. Nah, oke, sekian untuk aspek manajemen organisasi. Untuk lebih lengkapnya saya akan share materinya di Google Classroom, dan kita bahas juga ya di pertemuan kita di setiap hari Rabu. Kalau untuk R1 hari Rabu pagi jam 9.15, tapi kalau yang kelas malam itu jam setengah 8 malam hari Rabu juga. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.